Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita rezeki untuk bertemu. Kemudian Allah berikan rezeki nafas untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang Allah anjurkan. Selawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kehadirat Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dan memberikan ilmu yang terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu semua, ini mohon maaf tadi ada miskomunikasi pada kelas jam 2 ya. Karena mungkin kelas jam 2 ada mata kuliah, kemudian sedikit ada pergeseran karena ada isomanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang di kelas jam 2. Jadi saya minta gabung di kelas ini. Padahal sebenarnya esensinya sebenarnya sama, mau memperjelas masalah tugas kita. Nah, Bapak Ibu semua, seharusnya kita minggu lalu udah saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok, sebentar ya saya share screen, izin Bapak Ibu. Oke. Baik. Untuk tugas kelompok minggu lalu adalah IASP 2020 untuk kelompok SDMI. Kemudian IASP 2020 untuk SMP MTS. Kemudian IASP 2020 untuk SMA dan MA. Dan yang terakhir IASP 2020 untuk SMK. Nah, ini ada 4 kelompok yang saya bagikan sesuai jenjangnya. Jadi ada yang memang dasarnya memang institusinya di MI dan SD, maka saya letakkan. Tapi yang ada yang memang tidak, itu karena kelebihan kelompok ataupun memang di luar jenjang seperti pengawas, misalnya dari kepala dinas. Nah, itu saya letakkan di kelompok yang kurang. Jadi saya bagi sesuai jumlah anggota dalam kelasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang dilihat dari kelompok tersebut adalah komponen-komponennya, subkomponen, kemudian level 4, target apa saja yang harus dipenuhi, dan resume untuk setiap indikator. Nah, ini kan saya sudah mengirimkan tabel Excel, bentuknya begini ya Bapak Ibu. Instrumen akreditasi performance base, itu ada komponen, ada subkomponen, rumusan pernyataan, indikator, level 4, bukti kinerja, telaah dokumen, observasi, dan wawancara. Baik, sekarang kita masuk ke tabel Excel-nya. Nah, ini tabel Excel yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua untuk tugasnya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Aiza, Bu, apa kami hanya mengisi tabel ini? Nah, memang hanya mengisi, tetapi ada juga yang harus mengembangkan keilmuan di manajemen akreditasi ini. Apa? Kita lihat. Nah, di sini. Jadi saya coba share screen layar sebentar. Ini, maaf. Oke, ini kita beranjak dulu ke instrumen. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan sudah tampak untuk poin butir nomor 1. Jadi kan Bapak Ibu udah ada Excel-nya ya. Ada Excel di nomor 1, itu adalah nomor bentuknya kan. Nomor. Maka yang Bapak Ibu isi adalah ini, nomor 1. Nomor 1 itu sebenarnya bukan urutan untuk penomoran, tetapi urutan ini Bapak Ibu. Nomor 1 adalah butir inti. Nah, itu nomor 1. Nah, apa yang kita isi selanjutnya di bagian komponen? Maka yang di komponen adalah ini, mutu lulusan. Ini contohnya untuk SD ya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini untuk SD. Komponen adalah isinya mutu lulusan. Ini masih kita proses pemindahan. Hanya sekadar pemindahan. Selanjutnya, tabel pada kolom ketiga adalah subkomponen. Yang mana subkomponen ini Bapak Ibu kan? Ini kita udah paham semua karakter siswa. Kita mengisi masih di karakter siswa. Nah, masuk ke kolom keempat, rumusan pernyataan. Apa rumusan pernyataannya? Ini siswa menunjukkan sikap disiplin dalam berbagai situasi masih memindahkan. Kemudian indikator. Nah, ini kita masih menulis menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi, misalnya disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah atau madrasah. Masuk ke kolom selanjutnya setelah indikator adalah kolom level 4. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa harus level 4? Ini kan levelnya 1, 2, 3, 4, Bu. Kenapa cuma 4 yang dianalisis? Jadi Bapak Ibu, akreditasi maupun akreditasi BAN SM maupun akreditasi BAN PT, itu semua berharap pada nilai maksimal, siapapun itu. Contoh, kalau misalnya di BAN PT, nilai yang paling tinggi adalah 4, yang paling rendah adalah 0. Begitu juga di BAN SM. BAN SM itu yang paling tinggi adalah 4, yang paling rendah adalah 0. Nah, di sini contohnya. Belum. Jadi gini, kita memaksakan diri untuk bisa mendapat skor 4. Nah, bagaimana cara pemaksaan dirinya adalah kita harus mengetahui apa yang harus kita siapkan supaya kita bisa mendapat nilai 4. Nah, itu dia Bapak Ibu. Contoh, ini saya kasih contohnya. Ini level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, di level 1 ini apa dikatakan? Sekolah atau madrasah telah membuat kebijakan dan program kegiatan tentang disiplin dan telah disosialisasikan kepada semua siswa untuk dilaksanakan atau telah melakukan kebijakan disiplin tanpa kebijakan program tertulis. Artinya apa? Artinya sekolah tersebut sudah melakukan dia kebijakannya tentang disiplin, sudah mensosialisasikan dia tentang disiplin, tetapi tidak ada kebijakan tertulis. Kenapa? Karena apa yang ditulis harus sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan harus sama dengan apa yang ditulis. Itu seperti lembar pertanggungjawaban Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita buat RPP, apa yang kita rencanakan, itu yang kita lakukan. Nah, kalau bisa mau buat laporan pertanggungjawaban, apa yang kita lakukan, itu yang kita pertanggungjawabkan. Begitu sebenarnya. Nah, kenapa di level 1, Pak Taufik ya, kita simpan dulu ya. Biar enak dilihat ya, ini karena lagi direkam ya Bapak, mohon maaf. Iya, baik. Nah, untuk itu masih skornya 1. Dia sudah ada kebijakan, dia sudah melakukan kebijakan, dia sudah memberikan sosialisasi, tetapi dia tidak ada pedoman, itu skornya 1 untuk sekolah tersebut. Nah, bagaimana dengan ini level 4? Level 4 apa? Dia kebijakan sudah ada, dia sosialisasi ada, budaya budaya disiplinnya juga ada dan pedoman tertulisnya ada, maka dia berada di level 4. Ini memang masih dalam pindahan. Jadi ini tetap dipindahin ke dalam Excel. Tetapi pertanyaannya kenapa harus level 4, itulah dia. Karena semua sekolah, semua kita institusi punya target kalau bisa dapatnya skornya 4. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, Excel yang selanjutnya adalah bukti kinerja. Yang mana kita lihat bukti kinerja Bapak Ibu? Silakan kita turun ke bawah. Nih. Nah, ini dia. Pembuktian kinerja. Ini kita tulis masih. 1, menelaah dokumen kebijakan. 2, melakukan observasi tentang sikap dan perilaku. 3, melakukan wawancara terhadap kepala atau wakil bla 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 bla. Ini masih ditulis. Nah, yang selanjutnya adalah telaah dokumen. Yang mana yang dikatakan telaah dokumen? Ini Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak Ibu udah mulai berpikir. Tadi udah sampai sini. Pembuktian kinerja ini masih pindah-pindah.
Yang di sini Bapak Ibu udah mulai mengisi. Apa? Coba. Lakukan telah dokumen terkait kebijakan dan program pembentukan karakter disiplin siswa dan deskripsikan hasilnya. Contoh, ini saya kasih satu aja Bapak Ibu ya, kalau semua nanti ini bukan tugas kita sama-sama. Baik, yang pertama, 1. Tata tertib sekolah atau madrasah, itu nama dokumennya. Ya, itu nama dokumennya. Deskripsi hasil telaahnya apa berarti? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau misalnya disuruh ada tata tertib sekolah atau madrasah, deskripsi hasil telaahnya kira-kira apa? Lihat ini, perhatikan petunjuk. Ini petunjuk apa, Bu? Petunjuk telaah dokumen. Artinya deskripsi hasil telaahnya adalah dokumen, adanya dokumen tata tertib sekolah atau madrasah. Di sini dia. Nah, jadi di sini sebagai poin wajib yang harus kita miliki. Adanya dokumen tata tertib sekolah dan madrasah. Lanjut nomor 2, berarti apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? 5 apa? 6 boleh ditambah lagi. Itu dia. Nah, Excel selanjutnya apa? Observasi. Ini dia. Lakukan pengamatan kondisi siswa. Ini observasinya. Disiplin waktu kehadiran siswa di sekolah dan di kelas. Itu aspek observasi. Apa deskripsi hasil observasinya? Deskripsi hasil observasinya misalnya ini, saya kasih contoh 1. Guru piket. Kan ini disiplin waktu ya, di kelas dan di sekolah. Guru piket senantiasa di pos jaga ya, kalau misalnya kita di sekolah, di pos jaga membatasi waktu penerimaan siswa. Nah, jadi artinya mereka udah tahu jam 7.30 tutup pagar, nggak boleh. Nah, itu apa itu kalimatnya di situ? Itu nomor 1 misalnya. Nomor 2, wali kelas mengontrol kelasnya untuk memastikan siswa hadir tepat waktu. Misal, yang ketiga, wali kelas melalui melalui ketua kelas membuat presensi kelas untuk mengetahui kehadiran siswa yang sudah ada di ruangan dan siswa yang tidak hadir di ruangan kelas. Nah, itu adalah deskripsi hasil observasi kita. Kemudian apa yang terakhir? Wawancara. Apa pedoman wawancaranya Bapak Ibu ini? Aspek wawancaranya ini dia indikatornya. Bagaimana kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah atau madrasah. Tiga objek yang kita wawancara. Yang pertama adalah orang tua siswa atau komite, guru atau guru pembimbing dan siswa. Kira-kira pertanyaan apa sih yang cocok di sini? Misalnya, apakah sebagai orang tua siswa Anda melihat anak berangkat dari sekolah tepat waktu, kayak gitu. Kemudian untuk gurunya, apakah kelas yang Anda ampu ini 100% hadir tepat waktu, tertib dalam ini bla 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 bla. Kemudian untuk siswa, pertanyaan untuk siswa, apakah kamu selalu tertib dalam kehadiran? Itu misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang harus Bapak Ibu isi di tabel Excel ataupun boleh juga di Word, karena tabel Excel itu kolomnya kecil dan panjang nanti ke sampingnya. Nah, jadi Bu, kami jadi siapa di sini membuat tugasnya? Bapak Ibu di sini jadi asesor. Buat tugasnya seolah-olah Bapak Ibu tuh asesor. Jadi kita mau melihat kondisi sebuah sekolah yang sudah yang sudah perfect. Perfect itu kenapa? Poinnya 4. Untuk apa kita mengetahui poinnya 4? Karena kan di kelas kita ini ada yang misalnya kepala madrasah, ada yang kepala sekolah, yang paham itu bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan akreditasi maksimal. Jadi dengan ini, nanti misalnya kita saling sharing untuk minggu depan kan ada kelompoknya nih. Kelompok ini untuk mengetahui nilai biar dapat maksimal, maka kita harus punya dokumen A, dokumen B, dokumen C, dan dokumen D. Nah, itu menjadi masukan untuk kita di sekolah masing-masing agar bisa
mendapat akreditasi yang maksimal. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan tugas kita. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, silahkan. Terima kasih Bu yang telah menjelaskan lebar panjang tentang menganalisis terhadap akreditasi. Nah, di sini menganalisis yang pertama di sini ada komponen 4 bukti kerjanya. Nah, yang ingin kami buat bagaimana Bu? Apakah kami cantum yang tertera seperti punya di perusahaan ataupun kami telah menganalisis terhadap pernyataan ini? Oke, baik. Nah, pernyataan yang ada di dokumen itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya silakan dibuka tabel Excel-nya. Yang masih dalam diisi, yang diisi dan dipindahkan copy paste lah kasarnya, copy paste dari PDF itu, PDF IASP 2020. Yang pertama komponen, itu udah pasti. Kemudian subkomponen, rumusan pernyataan, indikator, level 4 dan bukti kinerja. Hanya sampai itu Bapak Ibu copy paste. Komponen, subkomponen, rumusan pernyataan, indikator, level 4 dan bukti kinerja. Di mana Bapak Ibu udah mulai berkutat, berpikir, dan menelaah, itu udah mulai di telaah dokumen yang saya jelaskan tadi, kemudian telaah observasi, dan wawancara. Itu yang membuat Bapak Ibu sudah mulai berdiskusi untuk menganalisis dan menelaah dokumen IASP ini. Begitu Pak, apa ya namanya? Oh ya, Pak Ramli. Ya. Pak Ramli, begitu. Sedikit Bu, ini kan ada Bu. Yang pertama, kalau dari komponen tentunya kita masukkan tadi di bukti karakter siswa begitu Bu ya? Komponen ya, sebentar. Ya, enggak, komponen bukti itu mutu ya? Kalau komponen mutu lulusan Bapak, subkomponen itu karakter siswa. Oh, mutu lulusan. Ini nih, oke, sebentar. Habis ya. itu Sambil saya share screen ya, biar nggak salah ya. Ini nih, ini komponen mutu lulusan. Subkomponennya yaitu karakter siswa, ini dia. Di mana Pak Ramli terus? Oh ya. Selanjutnya untuk subkomponen di sini sudah jelas karakter siswa. Ya. Rumusan pernyataan indikator Bu. Ini rumusan pernyataan ini siswa. Ini. Oh ya udah. Ini rumusan pernyataan. Kalau indikatornya Bu di bawah ini. Ini indikator. Level 4-nya. Level 4-nya ini. Ini. Langsung tulis. Ya. Jadi semua kita cantumkan ini Bu. Langsung tulis. Nah. Kemudian bukti kinerjanya selanjutnya ini Pak. Bukti kinerja. Ini langsung tulis nih. Kita tulis. Menelaah dokumen sebagainya. Nah, yang selanjutnya. Bukan Pak. Telaah dokumen. Oke. Ya, dari mulai telaah dokumen ini baru mulai isi Bapak. Ini yang mulai diisi. Tabel ini udah mulai diisi sama Bapak Ibu semua. Apa sih dokumen yang diharapkan untuk yang nomor 1? Apa sih yang dokumen yang diharapkan untuk nomor 2? Dokumen yang diharapkan nomor 3 apa saja? Atau mungkin ada mengenai telaah dokumen ini Bu. Mengenai telaah dokumen ini ada tata tertib sekolah madrasah. Ini apakah ada dokumen tata tertib atau begitu atau gimana kita buat? Iya, jadi gini kan. Misalnya nih, ini kan saya tadi kasih contoh 1. Nama dokumen 1, tata tertib sekolah garis miring madrasah. Deskripsinya apa? Terdapat buku, kan karena ini kan dokumen ya, telaah dokumen. Berarti kata-katanya gini, terdapat dokumen pedoman tata tertib sekolah garis miring madrasah. Begitu aja Pak. Oh ya. Nah, yang di sama sini, seperti kita asesor gitu. Iya, makanya di sini Bapak Ibu dipaksa untuk menjadi asesor ban SM. Kalau observasi Bu, langsung begitu juga sama juga. Observasi begitu juga Bapak. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan. Ini misalnya disiplin waktu. Kan aspek observasinya disiplin waktu dalam kurung kehadiran siswa di sekolah dan kelas. Deskripsi hasilnya misalnya kayak tadi saya jelaskan. 1.
Guru piket Ya, betul. sudah standby jam 7.30 di depan pintu gerbang untuk menutup gerbang. Nah, itu misalnya. Misalnya tuh nomor 2, wali kelas mengecek ke kelas untuk melihat kehadiran siswa dan mengecek siswa yang terlambat. Yang ketiga, melalui wali kelas melalui ketua kelas membuat presensi siswa yang telah hadir dalam kelas dan siswa yang belum hadir di dalam kelas. Begitu Bapak. Nanti ini kan poinnya sampai 3. Nanti ada lainnya Bapak Ibu bisa tambahkan apa yang misalnya yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadi diskusi kita. Apa sih petunjuk observasi selanjutnya kira-kira, karena kan ini kan berkembang sama seperti asesor. Asesor itu tanya cuma sampai 3 enggak. Jadi ada berkembang lagi dia. Dia bisa nanya aja karena dia Baik. punya hak untuk Satu lagi sama juga wawancara Ibu. Kalau wawancara pakai pertanyaan, tapi inilah indikatornya. Misalnya kita mau nanya nih. Satu lagi Bu tentang wawancara, berarti wawancara bagaimana Bu? Ya, ini saya jelaskan Pak Ramli. Jadi ini kan untuk wawancara kan ada 3 aspek. Ada 1 aspek, yaitu misalnya bagaimana kepatuhan siswa. Ini indikatornya. Nah, kemudian yang dituju pertanyaannya adalah orang tua siswa atau komite sekolah. Yang kedua adalah guru atau guru pembimbing. Yang ketiga adalah siswa. Artinya kan pertanyaan untuk orang tua siswa akan berbeda dengan pertanyaan pada guru. Akan berbeda pertanyaan kepada siswa terkait kepatuhan siswa terhadap tata tertib. Begitu Pak. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak, baik. Tunggu aja. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silahkan. Boleh, mau ditanya? Saya Ibu. Silakan. Jadi di yang tempat tadi yang telah ada dokumen, misalnya di situ nggak ada dibuat telah ada dokumen, berarti harus kita buat sendiri. Misalnya yang indikator yang akan kita capai itu apa? Kadang sebagian ada instrumen wawancaranya gitu. Benar. Jadi ada nanti yang di nomor urut ke belakang Bu Muslina, ada yang tidak lengkap seperti poin nomor 1 ini. Poin nomor 1 ini hanya menampakkan memberi contoh kepada kita, beginilah untuk telah dokumen, ginilah untuk melihat observasi, inilah pedoman wawancara. Tapi pada hakikatnya, pada esensinya nanti ke belakangnya itu poin-poinnya sampai 32 itu atau 36 itu sama seperti ini, tidak terlepas dari ini Bu Muslina. Berarti nanti kita sesuaikan dengan indikatornya. Iya, harus disamakan dengan indikatornya Ibu, apa yang dilihat. Iya. Ini kan sebenarnya Bu, Bapak Ibu tuh bisa melihatnya di sini loh. Di petunjuk teknis pengisian instrumen ada definisi, ada pembuktian kinerja. Ini sebenarnya mau dilihat. Nah, jadi poin pentingnya di sini. Nanti pengembangannya dari petunjuk teknis ini dan pembuktian kinerja. Itu nanti ke bawahnya. Karena petunjuk teknis dan pembuktian kinerja ini ke bawah juga akan ada. Nah, kecuali yang telah ada dokumen, observasi, dan pedoman wawancara itu. Itu ada 1-2 yang nggak ada. Ada lagi Bu Muslina yang mau ditanya? Bu, saya Bu, ini kan kebetulan kami kemarin sudah mencoba membuatnya. Ibu nah, apa? Cuma SMA. SMA. Okay. Nah, jadi itulah masih bingung tadi itu yang tadi alhamdulillah ini sudah ada pencerahan Bu ya. Terus di wawancara itu kan ada beberapa aspek pertanyaannya. Berarti ke seluruh aspek itu Bu ya, atau cukup satu saja? Seluruh aspek Ibu, seluruh aspek yang terkait indikator. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi itu kan pertanyaan itu hanya sebagai pancingan untuk asesor tiga pertanyaan ya kan. Nanti kita ini kan waktu kita buat 3 tugas, kita seolah-olah jadi asesor. Kira-kira
apa sih pertanyaan yang akan muncul? Jadi pertanyaan itu menjadi pamungkas untuk kita, guru nanti ke sekolah. Oh, kita harus siapin dokumen ini. Oh, nanti pasti pertanyaannya sekitar ini, begini. Gitu Bu Aiza. Kan di Baik, sini Bu. kita Satu lagi, nah di telaah dokumen kan. Nah berarti kan di telaah dokumen misalnya tata tertib, berarti kita harus mengambil buku tata tertib itu kita Pedoman. lihat pedomannya. Kemudian kita ambil lagi misalnya kan ada RKS, itu ada yang pedomannya RKS. Nah berarti kan kita, apakah kita harus ambil RKS itu kita buka, kita lihat seperti. Nah, Oke. itu bingung. Gini Bapak Ibu, gini. Jadi gini, kita kan buat tugas masih menelaah, bukan turun ke sekolah. Nah, bukan turun ke sekolah, tetapi kita gini ya, ecek-eceknya kita lagi mempersiapkan, kita mau turun asesmen lapangan. Oh, ini loh pertanyaannya. Oh, ini loh dokumen yang harus ada. Nah, berarti artinya nanti kayak tadi ya, harus ada pedoman tata tertib, baru ada pedoman RKS misalnya. Tata tertib dan RKS ini harus apa namanya? Harus ada. Kenapa? Ngumpul. Ya, langsung kamar mandi. Ya. Jadi ya harus ada disiapkan untuk sekolah karena udah sebagai analisis kita tadi. Jadi sebagai bahan di sekolah, oh kita harus ada ini, ada itu. Bukan kita turun ke lapangan, Bapak Ibu. Bukan turun ke lapangan, tapi memang diskusi masih. Ibu permisi bentar aja 5 menit ya. Anak saya baru bangun ngompol. Ini bentar aja. Saya itu maaf. Gimana Pak Topik? Kali Saya udah siap. Mantap. Makanya nggak bertanya. Maksudnya siap menyerahkan ke Pak Azmi. Mana Pak Azmi? Bu Iza. Saya udah siap. Maksudnya siap Pak Azmi yang siapnya. Mana Pak Azmi? Halo. Pak Azmi lagi berjalan-jalan. Pak Komisaris, saya mau diandalkan. Halo Pak Azmi. Sama lagi jo pade ke mana? Be gaduh dijajah nalih tugas kamu akan mengandalkan Pak Azmi. Kalau ku japri Ibu Rahmi bahwa tugas kelompok SMK Unit 1 dibuat oleh Pak Azmi. Saya udah japri. Jadi Pak Azmi harus menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Kami Pak Saipul, Pak Topik. Kami Pak Saipul. Pak Saipul sedang mencari calo. Udah dapat calonya Pak Saipul? Tadi japri saya, Bu, Mas Faida. Belum. Aku Nggak sanggup saya. Ni jawab dong le. Kamu wati. Baiklah, pada engkau pegaknya. Hai, pada engkau pegak ni, pada engkau pegak ngata bagi baju siapa, maksudnya larinya kan. Angku pengen baru ni Fadim. Hai, menyo tesis kan pu jutai tengah man. Tugas tesis adanya nagai pu jutai tengah nyan kereta. Ka kereta si je tesis. Tanya kereta boleh Fadim. Kereta si hom cinta yang bawa ayo. Pak Taufik murah 10 juta Pak Taufik, 10 juta tengah tesis. Sini ane lemo guys. Sini ane lemo. Enggak tempat, Pak tempat lum karena yang 5 sampai 6 juta. Oke. Saya mengandalkan Pak Azmi pokoknya. Pak Azmi harus aktif ini. Mana Pak Azmi? Enggak ada tanya-tanya kok. Tanya ada tengah pure dah. Tengahnya pun dah tanya. Saya sebenarnya bukan tanya, nanti banyak tanya nanti saya nggak tahu buat. Pure yang gaji ya. Orang ini udah spesialisnya lah, kayak Bu Eza kan udah spesialis. Bu Eza minta tolong aja Pak Saipul yang kelompok SD itu. Je tapi makalah strategi halu tu. Halo Pak Ramli, awak ada nuni padim yo. Pun dua Ini gabung Pak Taufik ya? Kok saya lihat banyak orangnya. Gabung dengan Uni 2. Oh, gabung Uni 2. Enak gabung kayak gini, banyak teman kita. Enak gabung. Beres Uni 2 tahu tak? Beres. Baik ya, udah siap diskusinya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, tadi Ibu Aiza udah nanya. Jadi saya tekankan kembali, ini bukan turun ke lapangan, tetapi kita berperan menjadi asesor yang
menjadi asesor yang nantinya kita harus tahu apa dokumen yang harus dilihat di sekolah tersebut, apa wawancara yang harus kita tanya kepada orang tua siswa ataupun guru. Jadi itu kita hanya menelaah Bapak Ibu, bukan turun ke lapangan. Tetapi target telaah kita bayangannya adalah sebuah sekolah yang perfect, yang nilainya 4, yang semuanya ada itu. Jadi untuk apa? Nanti ketika kita kembalikan ke forum ini, maka misalnya kayak guru MI. Jadi guru MI akan memberi masukan kepada guru MI yang lain. Ini loh untuk kamu MI supaya dapat 4, ini dokumen ini harus ada. Pertanyaan ini yang harus kalian jawab. Nah, MTS gitu juga, SMA juga gitu, SMK juga begitu. Nah, begitu ya Bu Aiza ya. Jadi bukan turun ke lapangan. Tadi memang yang kelas sebelumnya juga nanya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Baik, Boleh Bu, Pak terima Safwan, silakan. kasih. Ya, Jadi sama-sama, Bu, Bu Aiza. ini Bu, intinya semua yang kosong itu harus terisi Bu ya? Iya, yang kosong pasti selalu harus diisi. Iya Bu, itu saja Bu. Mohon maaf Bu, batas kumpulnya sampai tanggal berapa ini Bu? Nah, seharusnya minggu depan kita udah harus presentasi. Oh Harusnya. jangan Bu, cukup banyak masih ini, belum siap. Baik, jadi tadi kelas unit yang jam 8 udah minta nih Bu Rahmi, kami minta perpanjangan seminggu lagi. Oke, karena Bapak Ibu, Pak Azmi ini lagi bawa mobil atau gimana? Hati-hati loh Pak Azmi. Enggak Bu, lagi jadi penumpang. Oke, hati-hati. Nah, ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kita target 2 minggu harus selesai ya. Jangan nanti mau panjang waktu, mau pendek waktu, sama kalau nggak dikerjain percuma. Jadi benar-benar harus ditelaah. Artinya minggu depan kita tidak masuk karena tugas ini. Minggu depannya lagi kita sudah harus presentasi untuk grup MI, grup MI SD, grup SMP MTS, grup SMA MA, dan grup SMK. Itu udah harus. Jadi boleh buat PowerPoint, boleh juga tabel PDF. Nah, untuk tadi, Bu, apakah kami harus di Excel ngisinya? Boleh. Cuman di Excel itu kan kalau kita tulis dia, kalau banyak tulisan agak panjang kan Bapak Ibu. Boleh di Word, poin 1, poin 2. Jadi yang bagus, yang rapi gitu. Dan tidak usah di print Bapak Ibu. Nanti tugasnya dikumpulkan soft copy, nanti saya kirimkan email saya gitu. Jadi memudahkan Bapak Ibu. Jadi kerjanya harus teamwork. Memang harus grup berempat supaya kerjaannya sempurna dan kita benar-benar menelaah. Karena kan di situ kan ada 32 komponen. Jadi bisa dibagi misalnya berapa? Ada 4 orang, berarti bagi 4. Berapa yang dapat? Begitu. Bisa Pak Taufik ya? Cukup ya 2 minggu, jangan minta lagi 3 minggu ya. Siap Bu. Kami mengandalkan Pak Azmi, Kepala Sekolah SMK yang sudah sangat mengetahui dengan ini sudah makanan sehari-hari beliau nih. Seperti ya sama-sama Pak. Jadi tugas sama-sama ya. Jadi kelompok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Pokoknya Bu, ya, Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam Bu Ade. Silakan. Ini Bu, kan Ibu bilang tadi nggak mesti terjun ke lapangan. Berarti pertanyaan wawancara kita itu tidak memerlukan jawaban dari audiensnya, Bu? Enggak. Ini memang murni kita membuat konsep pedoman wawancaranya bagaimana, pedoman apa aja yang disiapkan. Kira-kira wawancara itu apa? Tidak perlu jawaban, tapi kita benar-benar menelaah. Gitu. Nanti setelah pertemuan ke-8 kan Bapak Ibu nggak lagi sama saya nih, sama Pak Jul. Nanti baru mungkin prakteknya ke lapangan. Itu akan disampaikan sama Pak Jul. Saya cuma sampai pertemuan ke-8 ini Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Tidak ada, sudah mengerti? Izin Bu. Oke, Bu Usti Julita silahkan. Ingin menanyakan kumpul tugas itu serentak semuanya apa ketika tampil aja? Waktu tampil kita semua Bu, jadi kan ada masing-masing kelas, ini karena kelasnya saya gabung kebetulan, jadi masing-masing kelas ada 4 kelompok, berarti kita tampil 4 kelompok 15 menit semuanya. Jadi nanti boleh sisi tanya jawab,
kelompok MI dulu, kemudian naik level gitu. Jadi di situ setelah presentasi kalau ada koreksi maka kita koreksi isi makalah, isi tugasnya baru dikirimkan. Nah, kalau tugasnya itu makalahnya itu berarti untuk satu tugas untuk 4 orang atau 3 orang karena kan per kelompok ada yang 4 ada yang 3. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada Bu, sedikit Bu. Boleh Bu Maria. Presentasi dulu baru kumpul atau kumpul dulu baru presentasi gitu? Makalahnya atau tugasnya harus siap sebelum presentasi. Harus siap. Tetapi waktu Bapak Ibu presentasi itu kan nanti ada masukan nih dari saya, ada masukan dari teman-teman satu kelas. Itu menjadi tambahan informasi. Misalnya wawancaranya ada yang kurang. Oh kira-kira dokumen itu loh harus ditambahkan, bisa ditambah lagi. Nah setelah itu ada diberikan waktu 1 hari perbaikan. Nah maka baru dikirimkan ke email sebagai bukti tugas kita. Gitu Bapak Ibu semua. Udah bisa dimengerti Bu Marlia? Oke. Ada Sedikit lagi. Silakan. Ini jadi yang dapat saya tangkap tadi untuk wawancaranya berarti kan aspek pertanyaannya sudah ada. Berarti bagaimana maksudnya sesuai dengan aspek itu pertanyaan yang kita ajukan ke orang tua. Kemudian bagaimana pertanyaan yang kita ajukan ke wali ke tadi komite, kemudian ke siswa ya, wali siswa. Nah, berarti itu pertanyaannya Bu ya, bentuk pertanyaannya Bu ya. Oke, iya benar. Ini kan indikatornya sudah ada. Indikator yang pertama ini indikator kita. Kepatuhan siswa terhadap tata tertib itu bagaimana? Nah, pertanyaan ini gimana kita nanya sama orang tua? Pertanyaan ini gimana sih kita nanya sama guru? Pertanyaan ini bagaimana sih kita tanya mahasiswa? Nah, contoh lagi nih ya, ada di aspek 32, entah 16 atau 32, saya lupa, itu tentang RPP. Kan ditanya itu sama orang tua. Kalau sama guru pasti pertanyaannya, apakah saudara menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? Ya kan? Itu bisa bertanya sama guru. Nah, pertanyaan itu apa bisa sama siswa? Apakah kalian ada melihat RPP berbasis PAIKEM? Kayak mungkin, ya kan? Masa siswa ataupun RPP apa enggak? Yang penting dia masuk kelas, belajar, terima, habis itu pulang gitu. Nah, untuk orang tua, apakah Bapak Ibu ada dikirimkan soft copy RPP? Kayak mungkin pertanyaannya itu. Jadi, kita mengkondisikan pertanyaan sesuai target objek. Nah, di sini indikatornya adalah kepatuhan siswa terhadap tata tertib. Kira-kira untuk orang tua, apa sih kita tanya untuk tata tertibnya? Untuk guru, apa sih kita tanya untuk tata tertibnya? Untuk siswa, apa sih yang kita tanya untuk tata tertibnya? Begitu Bapak Ibu. Bu, mohon maaf Bu. Kasih ini satu lagi. Contoh tuh. Kasih contoh satu pertanyaan gimana? Misalnya. Udah. Ini contoh realnya. Bu, satu lagi Bu. Oke, ini Bu, tadi kan ada Ibu tadi resume untuk setiap indikator. Nah, yang itu apa? Yang mana yang di bawah ini Bu ya? Ini kesimpulan penilaian. Ini telah berdasarkan pertimbangan telah dokumen, apa aja dokumennya? Dokumen inti aja, bla 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 bla. Ini sebenarnya nggak perlu dulu Bapak Ibu, karena kan ini memang masuk nilai. Ini adalah untuk kita praktek ke lapangannya. Ada nggak telah dokumennya? Ada waktu di observasi ada nggak dokumennya? Wawancaranya berapa nggak nilainya? Nah, ini nggak usah dulu Bapak Ibu, karena kan di tabel pun kita cuma sampai wawancara saja. Nah gitu. Ibu, resumenya itu apa Bu? Resume untuk setiap indikator. Gimana itu? Tadi Ibu ada menayangkan kan tadi ada resume untuk setiap indikator. Oh iya benar. Itu menjadi bagian dari tugas kita ini. Iya, harusnya ini tadi Bapak Ibu yang yang bawah ini lihat resume. Resume ini kesimpulan dari setiap indikator. Kan dia maksudnya indikatornya ini misalnya madrasah atau sekolah itu dapat level 4, level 3, level 2 atau level 1 untuk indikator yang poin 1 ini. Nah, tadi kan saya bilang ini tidak jadi karena kita tidak praktek ke lapangan. Ini maksudnya untuk kasih nilai ke lapangannya Bapak Ibu.
Udah bisa Bu Aiza? Ya, Nggak usah aja sudah. dulu, Bu. Ini saya kan sudah buat, kebetulan kemarin kami di grup kami sudah kami bekerja, saya sudah bagi ke teman-teman karena 4 kami, Ya. sehingga setiap orang dapat 1 komponen, Bu ya. Ada yang mutu lulusan, ada yang manajerialnya, mutu guru, dan proses pembelajaran itu sudah kami bagi-bagi. Nah, dan juga kami sudah bagikan, dan ini ada beberapa teman juga yang sudah selesai mengerjakan. Dan saya kumpulkan. Nah, jadi kemarin itu kami masih bingung, Bu. Dari tadi malam ini apa yang diisi di wawancara dan observasi. Jadi karena masih saya baca-baca, saya sama teman-teman grup saya, oh ini kayaknya kita nggak perlu diskusi, langsung aja copy paste. Padahal di awal saya udah juga buat seperti ini, cuma masih ragu-ragu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pertemuan seperti ini, kita mudah-mudahan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Terima kasih Bu arahannya, luar biasa sama-sama, Bu ini. Oke, Pak Taufikia. Minimal paling sedikit 1 lah Pak Taufikia. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak bisa. Minimal berapa pertanyaan? Berarti 1. Minimal itu 1. Ya, kecuali Bapak nanya maksimal. Kalau maksimal itu artinya kita melihat indikator itu udah cukup nggak untuk pertanyaan wawancara tersebut. Udah mengarah nggak ke indikator tersebut. Begitu Pak Taufikia. Jadi kalau minimal tetap 1 pertanyaan, maksimalnya itu saya nggak ada batasi berapa, Bapak Ibu bisa menemukan untuk dapat ke indikator tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Berarti Ibu di kesimpulan penilaian ini tidak usah kita isi, Bu, ya? Nggak usah, Ibu, nggak apa-apa. Karena itu Bapak Ibu nggak ada turun ke lapangan, nggak praktek, nggak ada penilaiannya. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi baru kita arahkan. Jadi ini Bapak Ibu udah mulai start kerja, minggu depan itu kita nggak masuk, pokoknya udah harus maksimal di minggu depannya lagi, kita udah harus presentasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap Bu, siap Pak Azmi. Kak Pak Azmi loh. Oke. Kata Pak Bu Rahmi ya, baca-baca Pak Azmi ya. Semangat Pak Kom. Asesor nasional Bu. Ini Bu Aiza dan Pak Azmi ini asesor nasional. Jadi kan menerapkan ilmunya ke sini. Coba aplikatif dulu ke sini Pak Azmi dan Bu Aiza. Jadi kita di sini harus bagi-bagi ilmu Bapak Ibu ya sama-sama, karena kita pengalaman ada yang lebih matang daripada saya yang hanya tahu teori. Jadi bisa saling berbagi bersama teman-teman semua. Jadi tidak ada keterbatasan untuk ruang belajar. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saja ya. Alhamdulillah sudah saya sampaikan bagaimana sih dalam penyelesaian tugas-tugas ini ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bekerja secara maksimal di setiap kelompok yang masing-masing, karena kelompoknya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai di nama-nama tersebut juga ya Bapak Ibu. Berarti ini saya harus minta izin sama Pak Zul untuk penambahan 1 pertemuan, karena jatah saya sebenarnya sampai 2 minggu lagi, tapi karena harus ada midterm, saya selesaikan dulu sampai midterm. Artinya setelah presentasi minggu depannya kita ujian tengah semester ya. Oke Bapak Ibu semua, alhamdulillah untuk sore ini kurang lebih saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bertemu 2 minggu lagi ke depan, dan kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.